Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang bisa sini lagi Bapak ya. Ini yang untuk yang kedua ya. Yang kedua kali. Sekarang gimana rasanya Pak berdiri di tengah saudara-saudara kita yang sama dari jauh juga ke sini Pak? Alhamdulillah. Saya merasa bangga. Saya merasa dapat saudara banyak di sini. Tuh, ya. Dengan mengikuti pengajian di MTA ini merupakan suatu media untuk mengembangkan silaturahim. Karena sesama umat Islam itu adalah bersaudara. Yeah. Kita bertemu, bisa tukar pengalaman, dari pengalaman yang terdahulu hingga pengalaman-pengalaman yang terbaru. Sekian ini. Ya. Datang tadi jam berapa Pak? Apa tadi langsung tadi? Tadi sekitar jam 6:30. 6:30 tadi. Iya, langsung naik tadi. Ya. Alhamdulillah. Pak Sugiono sehari-hari pekerjaannya apa Bapak? Saya sudah purna Mas. Purna PNS tugas? ya. Oh PNS purna. Saya bekerja terakhir di PU Pengairan Ngawi. Iya. Yang tugasnya adalah belusuan ke sungai-sungai. Belusuan tapi ke sungai. Iya. Bapak Sugiono dulu kenal dengan Majelis Tafsir Al-Quran, informasi dari mana Pak? Tahu itu dari mana? Dari radio. Dari radio? Iya. Emang cari-cari sendiri atau gimana? Sekitar kurang lebih 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, Iya. Takutik Radio mendapatkan channel itu ya? Iya. Jadi saya banyak mengikuti radio. Mana yang terbaik itulah yang saya ikuti. Gitu. Kemudian kenapa bisa tertarik di channel MTA itu, yang membuat tertarik apa Pak? Ya. Karena begini, di MTA ini membahas Al-Quran. Yeah. Dan Al-Quran itu kan petunjuk untuk kehidupan seluruh manusia. Yeah. Jadi kalau kita tidak mempelajari petunjuk, kita bisa tersesat. Yeah, jadi betul. jalan kita menjadi keliru gitu kan, Yeah, kita yeah, mengikuti yeah. petunjuk. Dan di MTA saya temukan petunjuk Al-Quran dan juga langsung penjelasan di As-Sunnahnya. Yeah. Gitu. Jadi saya merasa mantap karena hujah yang digunakan tidak pernah terbantahkan gitu. Kalau kita menggunakan 2 hujah itu. Yeah, Alhamdulillah. Yeah. Pertama kali mendengarkan itu memang langsung, wah ini yang saya cari, atau gimana, ada perasaan gimana? Ya, gimana ya? Karena saya banyak mengikuti pengajian-pengajian. Jadi saya punya perbandingan, ikut di sana begitu, ikut begini. Yeah. Bahkan ada juga yang saya ikuti itu ternyata keliru, saya pernah mengalami gitu, seperti pernah itu. Juga, ya. Ya. Yeah. Jadi saya juga pernah merasakan keliru. Dan akhirnya saya berusaha untuk mencari bagaimana sebetulnya yang benar itu. Yeah. Kemudian setelah mendengarkan radio, tindak lanjutnya apakah dari radio kemudian kan ada informasi binaan cabang atau diberitahu kawan atau bagaimana Pak? Iya. Jadi kalau binaan saya belum pernah mengikuti. Namun dalam hati saya sudah mulai ada keinginan seperti itu. Jadi masih karena mendengar radio selama ini ya. Termasuk saya di musola tempat saya itu saya rutin mengadakan kajian Al-Quran yang salah satu diantara juga ada anggota MTA yang ikut di situ. Nah, begitu dari pengalaman mereka, ini Bapak Sunarto namanya, pensiunan Brimob Madiun. Oh iya. Mungkin pernah dengar ya. Iya, kemarin. Beliau yang mengajak saya untuk bergabung gitu. Insya Allah nanti dalam waktu dekat saya juga akan bergabung di kelompok. Insya Allah nanti bisa bergabung dengan kajian di terdekat. Sejauh ini mendengarkan radio ya Bapak Sugiono, apakah ada sesuatu yang menggerakkan hati sehingga mungkin
berubah menjadi suatu apa namanya ya, rajin apanya, perubahan sikap dalam hidup kita, Pak. Betul, Pak. Ya. Setelah memahami Al-Quran, utamanya yang saya mendapat perhatian penuh adalah masalah musyrik, Mas. Oh gitu ya. Ternyata bahayanya musyrik itu menakutkan sekali. Ya. Allah melarang kita berbuat musyrik. Dan musyrik itu adalah najis, semuanya ada di Al-Quran itu. Kemudian musyrik itu amalannya tidak diterima oleh Allah. Dan dosanya tidak diampuni oleh Allah. Itulah yang saya kebetulan pada hari ini punya niat untuk menyerahkan pusaka, bukan punya saya, tapi peninggalan dari nenek-nenek saya. Karena sejak awal saya tidak pernah mempercayai hal-hal seperti itu. Kemudian begitu mempelajari Al-Quran, tahu bahayanya seperti tadi, hati saya menjadi galau, Mas. Karena 10 tahun yang lalu saya mendapat amanah ibu untuk menerima, menyimpan dan merawat pusaka itu. Kemudian dengan memahami Al-Quran, saya bingung, galau hati saya. Kalau saya melaksanakan amanah itu, berdosa atau enggak? Makanya nanti saya tanyakan sama Pak Ustadz. Silakan. Jadi kegalauan inilah kemudian mendorong saya untuk, sudah saya persetujuan dengan kerabat saudara-saudara saya, sangat setuju sekali kalau dititip ini di MTA saja, biar tujuannya agar musyrik itu tidak menyebar luas, apalagi di lingkungan keluarga saya. Dan pada akhir-akhir ini, Mas, ini yang membuat saya juga tambah galau. Apa itu, Pak? Saudara saya datang ke saya, mau pinjam pusaka itu. Saya menjadi galau lagi itu. Kalau saya serahkan, bagaimana saya? Karena saya tidak percaya pada itu. Kemudian akhirnya saya pertimbangkan dengan kakak saya, jangan diserahkan. Sudahlah, simpan aja di lembaga yang biasa menyimpan itu, gitu, Mas. Karena untuk menjaga supaya musyrik ini tidak menyebar luas begitu. Kira-kira amanah ibu itu kira-kira arahnya seperti itu untuk mengamankan. Saya kira seperti yang saya rasakan seperti itu. Maka dari saya, karena amanah itu pada saya, bukan ke kakak saudara saya banyak, ada 6. Tapi kenapa ke saya? Kok ditujukan ke saya oleh ibu itu? Mungkin ibu punya tujuan. Kalau kamu yang bawa aman, saudara-saudaramu tidak akan menggunakan lagi. Kira-kira seperti itu. Hikmahnya seperti itu. Dan memang aman sekarang dikumpulkan dengan teman-teman yang lainnya, ya. Jimat-jimat dari orang yang sudah taubat. Dengan demikian saya merasa lega, Mas. Saya serahkan ini. Saya sudah tidak punya perasaan galau lagi. Sudah. Alhamdulillah. Sudah, alhamdulillah itu. Nanti pada sesi tanya jawab Bapak bisa mendekat ke mic ya, Pak, ya. Nanti bisa menempatkan diri. Selama ini Bapak Sugiono ada tausiah dari Al-Ustadz apa nih yang begitu mengena di hati kalau Pak Sugiono? Saya mengikuti tausiah di TVRI Surabaya. Ustadznya namanya Cak Nur. Dari Al-Ustadz Ahmad Sugiono maksud saya. Oh gitu. Saya selama mendengarkan radio ini. Oh, yang kami dapatkan. Ya termasuk hal-hal yang musyrik itu yang saya bisa menangkap. Yang begitu mengena gitu apa kata-kata dari Al-Ustadz? Amalannya tidak diterima. Bayangkan selama ini kalau kita sholat, kita mulai mungkin 25 tahun yang lalu kita sholat, kalau kita terlibat dalam musyrik, amalan kita adalah tidak terima oleh Allah. Itu yang menakutkan saya. Itu bagikan petir yang menggelegar ya. Betul. Dan terkenang-kenang terus ya. Karena memang Bapak juga menyimpan warisan dari orang tua itu ya. Di samping itu juga di Ustadz yang lain juga sama saja ternyata juga menyebutkan seperti itu. Baik Pak Sugiono, terima kasih. Mungkin yang terakhir ada yang ingin disampaikan untuk saudara-saudara kita yang di Madiun atau yang sedang mendengarkan pagi hari ini, silakan.
kepada kaum muslimin dan muslimat di Madiun, saya hanya berpesan berhati-hatilah dengan musyrik. Demikian pesan saya, terima kasih. Cukup singkat. Cekak. Terima kasih Pak Sugiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.